Ini Oke, perlu kita sambut ini Bang. Ada saudari kita nih Bang, Mikana. Assalamualaikum kakakku sayang. Shalom, alaikum Mikana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, mungkin monggo, Mikana. Monggo, silakan bertanya. Kan nggak apa-apa toh. Ya nggak apa-apa. Kami umat Islam justru siap kan ditanya. kakak sering membahas tentang Alkitab. Nah, Ya, monggo. aku ini kan udah baca-baca Quran. Ya. Aku setiap baca Quran itu bahasa asli Arabnya itu kan aku bikin translate ke Google Translate kan. Oh, Tunggu. gitu. Maaf, Bunda sama Mbak Mika. Mbak Mika statusnya apa sekarang? Kristen Oke, Kristen saya. next, lanjut. iya. Biar saya Moderator ya. Bang Daliana moderatornya keren nih. Udah lah, Bunda. Ya, lanjut Mikana. Nah, setiap saya setiap saya ketik yang bahasa Arab di Google Translate itu nggak sama dengan terjemahan yang di bawah kakak gitu kan. Nah, itu kenapa gitu? Pokoknya setiap ayat-ayat itu saya translatekan nggak sama dengan yang diterjemahkan. Terus saya coba akan menerjemahkan bahasa Arab Alkitab ke Google Translate, mana tahu juga begitu beda-beda gitu. Tapi setelah saya translatekan gitu kan artinya tetap sama dengan yang ada di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Kak, nanti itu kakak jawab kenapa bisa beda-beda ya gitu. Terus yang kedua, pertama, kenapa bisa beda-beda? Yang kedua, terus kan kata kakak di Al-Quran itu kan tidak ada yang kontradiksi. Tapi saya lihat di Al-Maryam yang surat Maryam. berapa ya, ntar dulu. Kalau masalah tulisan itu kita jangan fokus di translate Google, karena translate Google Gak apa-apa, ini nanti error. Bang Daliana, nanti saya jawab itu gak apa-apa. Terus gini kan, iya soalnya kan kalau bahasa Arab di Alkitab itu kita translate tetap sama terjemahannya ke bahasa Indonesia. Gimana kalau kita selesaikan satu masalah ini? Gini, Mbak. Gini, Bunda. Enggak, tunggu. Gini, Saya mau buat pertanyaan lagi. Yang ini Al-Maryam itu Al-Maryam 33. Maryam 33. Di situ dituliskan Isa lahir, wafat, bangkit kembali. Sementara di An-Nisa 157 di situ Isa dibunuh ya kan, di terjemahan bukan tidak disalib, diserupakan, tapi diangkat. Salah, maaf. Sementara bahasa aslinya itu Arab itu waktu saya apakan ke Google Translate tetap nggak sama. Akhirnya saya download itu Al-Quran tafsir, ya kan? Saya download terus di situ bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya, the Messiah killed indeed we are for their saying in the messenger of Maryam son Isa, and not they killed him and not of Allah it was made to appear, but they crucify him in it differ to who and indeed to them about it for them. Poinnya Mikana, nggak apa-apa. Ustadz Wafi dan saya tahu poinnya itu. Yang paling bawah itu kan di situ bahasa aslinya ini diterjemahkan, dianalisis per kata itu they killed him and not of assumption. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan mereka membunuhnya dan itu bukan asumsi. Nah, sementara di bawah ini ada kok jadi ditulis they did not kill him gitu. Ini kan bahasa Inggris yang ditanyakan atau Al-Qur'an nih, saya bingung nih. Ini bahasa Al-Quran kakak, tapi ya, kalau bahasa Al-Qur'annya, jangan bahasa Inggrisnya. Kalau terjemahan pasti bisa salah. Paham nggak? Kakak ada download itu nggak Al-Quran, tafsir Al-Quran itu? Jadi kalau Al-Quran nggak usah di-download. Kami bahkan menghafal Al-Quran itu. Sekarang saya bertanya, Mikana aslinya ke bahasa aslinya itu kalau berarti bahasa Arabnya ya. Kita bahas. Ya, kita bahas bahasa Arabnya ya. Gitu. Ustadz Wafi ini pakarnya bahasa Arab ya. Jadi dia bisa nanti menjelaskan. Jadi begini, yang Mikana permasalahkan ini terjemahan Al-Quran atau Al-Qurannya, itu dulu.
yang mau saya tanyakan kenapa beda terjemahan dengan bahasa asli? Oke, baik. Itu di kata apa yang menjadi permasalahan tadi di dalam surat? Nggak bisa bahasa Inggris, ini yang paling terakhir ini. Jangan bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris itu kan saya nggak bisa bahasa terjemahan. Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Yang mananya? Coba bagian mananya? Coba bagian mananya? Pokoknya yang dia itu tidak dibunuh. Tapi nanti kita bahas ya. Itu ayat, tunggu saya catat lagi ayat yang apa? Yang pertama tadi pertanyaannya kenapa ada beda-beda. Yang kedua apalagi tadi? Ayat berapa tadi sebutkan? Biar kita fokus. Anissa 157. Anissa 157. Wait a minute ya. Jadi jelas ya. Jadi enggak habis waktu di ini aja. Anissa 157. Iya. Anissa 1. Kita bisa menjawab biar cepat-cepat karena nanti hari keburu malam ya. 157. Ya, oke. Ustadz Wafi sudah paham ya? Anissa 157. Poinnya apa di sini permasalahannya? Permasalahannya ya kan yang paling bawah itu kan artinya mereka membunuhnya dan bukan asumsi, tapi diterjemahkan jadi mereka. Dan kami hukum juga kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Bentar Bang Daliana, bentar biar kita jelaskan. Jadi kita sabar dulu ya, saya udah dapat poinnya. Nah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ya, di situ ya poinnya ya, Mikana. Nanti bukan dengarkan selanjutnya. Mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Yang mananya? Itu bahasa aslinya bukan itu. Ya, kalau begitu dengarkan ya, biar dijelaskan sama Ustadz Wafi tentang bahasa Arab. Kalau bicara tentang terjemahan bisa salah. Ya, karena itu manusia yang menuliskannya kembali bisa salah. Terjemahan itu bisa salah. Makanya kami tidak berlandaskan terjemahan iman kami. Kami ke dalam kitabnya. Dan kitabnya kalau ada kesalahan terjemahan. Misal nih, Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Prancis. Tiba-tiba penerjemahnya melakukan kesalahan, typo, salah ketik. Maka Al-Qurannya bukan salah. Bukan Al-Qurannya yang salah. Tapi orang bisa menelusuri ke Al-Qurannya. Tunggu dulu, Kak. Bahasa aslinya di situ itu dia dibunuh. Bahasa asli apanya? Bahasa Arabnya? Gini, halo. Maaf, tunggu. Yang mananya? Maaf bunda saya potong. Saya potong izin. Insya Allah mudah-mudahan mau diterima bunda nih. Bunda, begitu juga Mbak Mika. Mbak Mika tadi awalnya dari Kristen. Dari Muslim ya? Kristen. Awal mulai. Hah? Kristen, Bang. Kristen ya? Iya. Jadi begini Mbak Mika, saya juga Nasrani juga loh. Nah, kita bukan Nasrani, Maaf, kita Kristen, bukan Nasrani. Ya, jangan kalian yang berdebat. Bang Daliana, nanti Abang pula yang berdebat. Gini, kita jawab dulu aja. Kita jawab nih. Bunda. Ya. Kenapa saya bilang Nasrani? Karena nanti aja lah Bang, biar aja gak apa-apa Nasrani. Gini. Kenapa bilang saya Nasrani? Karena Yesus kan keturunan Nazaret. Nazaret itu kan Nasrani itu. Nasara. Nazaret itu adalah Nasrani. Bahasa dalamnya itu. Jadi begini. Buat Mbak Mika jadi kaku sayanya. Ya sama-sama Kristen kita kan. Janganlah kita istilahnya mengutak-atik. Ya udah. Enggak apa-apa Bang Daliana, mohon maaf. Ini Bang Daliana, tenang aja. Tenang. Gini. Aduh. Tolong please kasih saya kesempatan. Bang Daliana, enggak masalah. Saya justru memang sengaja biarkan teman-teman Kristen siapapun bertanya. Bang Daliana jangan khawatir. Biarkan saya menjawab boleh dengan Mbak Ustadz Wafi. Bang Daliana, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mika karena kami sudah dapat poinnya. Boleh ya? Oke, standby ya. Oke. Jadi yang pertama, sebelum ke Ustadz Wafi, yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman saya yang non-muslim ya, bahwa kami umat Islam tidak berkeyakinan berdasarkan terjemahan ya, karena padanan kata di dalam bahasa Arab belum tentu ada di setiap bahasa Indonesia. Nah, saya jawab pertanyaan yang pertama terkait tentang kenapa ada perbedaan. Saya menjawab pakai literasi, pakai buku. Ini adalah kamus kecil Al-Quran yang ditulis oleh Abul Fadli Hubayshi Tibilsi, Dr. Mehdi Muhakkek. Ini ada bukunya. Monggo, inilah seakademis mungkin saya jawab.
pertanyaan tentang kenapa ada perbedaan makna, maka saya akan jawab begini. Ada di dalam kaidah berbahasa Arab disebut dengan lafaz mustarak, satu kata yang memiliki makna banyak. Maka hal itu contoh saya berikan kepada Mikana. Terlepas Mikana kan belum belajar kaidah bahasa Arab nih. Dan ingat, bukan kaidah bahasa Arab aja yang seperti ini, tetapi kaidah bahasa Ibrani, karena saya juga belajar bahasa Ibrani, juga memiliki hampir serupa dengan bahasa Arab. Saya akan berikan contoh. Kata hak di dalam Al-Quran mengandung 12 makna. Yang pertama, merujuk kepada Allah, ini terdapat di dalam surah Al-Mu'minun. Merujuk kepada Al-Quran, ini terdapat di dalam surah Al-Qasas. Jadi intinya ada 12 makna tentang al-haq ini. Tidak bisa Mikana mengkerangkeng bahasa Arab itu dengan makna di Indonesia saja. Mentang-mentang harusnya dia artinya adalah An-Nisa ayat 157. Tadi Mikana mengatakan kenapa bahasa aslinya dengan terjemahannya berbeda. Apakah Mikana sudah tahu bahasa asli Al-Quran? Tentu tahu dong bahwa itu artinya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu yang perlu dijelaskan oleh Ustadz Wafi, Ustadz kami di sini. Nah, Mikana dengarkan baik-baik, apakah benar ada perbedaan, ada kesalahan di dalam terjemahan. Kalau terjemahan saya sudah katakan ya, typo, manusia bisa salah ketik, tapi kalau Al-Quran itu yang dijaga oleh Allah. Al-Quran itu yang bahasa Arab itu. Monggo Ustadz Wafi, An-Nisa ayat 157 ataupun menanggapi pertanyaan yang pertama tadi. Silakan. Ya, jadi saya artikan perkata ya. An-Nisa ayat 157. Jadi bahasa Arab itu tidak bisa dipahami dengan hanya terjemahan. Makanya kita belajar bahasa Arab karena memang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad agar tidak terpaku kepada terjemahan. Contoh Surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna sesungguhnya kami, qatalna telah membunuh Al-Masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Siapa Al-Masih? Yaitu Isa anak dari Maryam, yang beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Padahal wa ma qataluhu, ma ini adalah manafi, ma yang bermana tidak. Nah, jadi bahasa Arabnya tidak itu bukan hanya la, ya. La tidak, bukan, tapi ma juga bisa bermana tidak. Contohnya di sini, wa ma qatalu, padahal mereka tidak membunuhhu pada Isa, wa ma sholabu, dan mereka tidak menyalibhu pada Isa. Walakin tetapi syubbiha, diserupakan dengan Isa lahum, di hadapan mereka. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira apa ini yang dipermasalahkan? Iya, soalnya yang paling bawah itu kan di situ suaranya kurang kenceng. Oh, iya. Suaranya soalnya paling terakhir itu loh Pak Ustadz, yang mereka membunuhnya dan bukan suatu keraguan gitu, tapi Oke, saya teruskan dulu ya terjemahannya ya. Paling bawah. Oke. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu ikhtalafu, berselisih fihi, dalam pembunuhan Isa. La fi syakkin, ada huruf la. La ini bermakna sungguh, mereka di dalam keraguan, minhu, dari kasus pembunuhan Isa tersebut. Mereka sebenarnya itu masih ragu. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya dasar, tidak punya sandaran, illa tiba'adh-dhanni, kecuali hanya prasangka kuat dari mereka. Dikira mereka itu sudah membunuh, itu padahal hanya prasangka saja. Wa ma qatalu, dan mereka padahal tidak membunuhhu pada Isa, yakinan, dengan yakin. Jadi mereka tidak punya dasar kecuali hanya prasangka saja, dan mereka tidak benar-benar membunuh Isa dalam keyakinan mereka. Jadi mereka membunuh Nabi Isa itu dia mati apa tidak itu, atau ini Isa beneran apa enggak yang dibunuh itu, mereka tidak yakin gitu loh. Ya oke lah, kalau memang benar itu dibunuh di situ kan, nggak dibunuh, Isanya nggak dibunuh, terus dia naik ke surga. Suaranya kecil, Mbak. Suaranya kecil. Iya Bang Ustadz, kalau memang benar Isa
tidak dibunuh, diserupakan, terus dia naik ke surga. Tapi kenapa di Maryam 33 disebut Isa lahir, wafat, bangkit? Nah, kapan matinya Isanya dan bangkit? Maksudnya yang surat Maryam, diberkahi aku ketika aku lahir, itu wafat dan bangkit kembali. Nah, ya, kapan matinya? Iya, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, tapi kan Isanya udah naik ke surga, Kak. Iya, nanti kan Nabi Isa turun lagi. Ya. Berarti nggak sesuai dengan jawaban kakak lo, belum puas. Kok belum? Ya udah jawab Ustaz, kan dia nggak puas. Gini, saya tidak memuaskan Anda, saya tidak dihadirkan untuk memuaskan Anda. Kalau di surga itu kan nggak mengalami kematian. Nah, kapan Isanya Yang bilang Nabi Isa di dalam Islam itu naik ke surga siapa, Mikana? Terus yang ini di ayat selanjutnya kan dia didekatkan ke apa dalilnya? Coba baca. 158. Ya, baca dalilnya. Terjemahannya saja baca. Ya, di sini aku baca ya. And it was him by Allah he was raised, naik always almighty Allah. Artinya dia menuju kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah, dan dia dibangkit naik. Yang ke surga di mana tertulisnya di situ? Jannahnya di mana di situ? Ya saya nggak tahu kan. Nah, jadi ini berarti kan tidak tahu bagaimana perspektif Islam. Itu di samping. Berarti sebenarnya Isa itu kemana, Kak? Nah, nanti kita jawab ya. Berarti kan Mikana belum tahu nih. Tidak dibunuh, tapi iya. Mikana, kalau saya bicara kepada Mikana, nenek saya sudah pergi ke sisi Tuhan. Itu bukan berarti nenek saya duduk di samping Tuhan. Jadi terus Isanya kemana, Kak? Dengar dulu, saya harus menganalogikan ini biar kamu paham. Pelan-pelan, kamu kan tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Jadi gini, ketika saya bicara, nenek saya telah pergi ke sisi Tuhan, itu bukan berarti nenek saya duduk di samping kanan Tuhan. Paham? Paham? Ya, terus? Nah, jadi ada di dalam Islam itu yang disebut, makanya ada penafsiran. Apa maksudnya itu? Nah, mungkin Ustadz Wafi, monggo, ini Mikana ini bertanya, kalau memang, tadi kan sudah saya bilang, setiap yang bernyawa itu pasti mati, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kapan beliau wafat? Beliau masih melaksanakan tugas yang terakhir kalinya, nanti dia akan menyelesaikan kesalahpahaman tentang dirinya, lalu beliau akan wafat. Itu keimanan kami umat Islam, dalilnya ada di dalam hadis. Tetapi tentang kemanakah dia saat ini, nah ini harus memiliki pendekatan penafsiran. Ustadz Wafi, monggo dijawab. Ini ada yang noise. Jadi begini, Mbak Mika, di dalam Al-Quran ya, itu tertulis kullu apa namanya itu, di dalam keterangan itu tertulis kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Terus bagaimana dengan surat Maryam? Coba kita baca dulu ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sudah. Kalau jenengan menentang ini, karena di ayat yang pertama itu Nabi Isa diangkat ke langit, berarti panjenengan yang pertama ya menentang perkataan Nabi Isa sendiri. Tuh, ini perkataan siapa kan seperti itu. Dan di dalam Islam, Mbak, semua makhluk yang hidup itu mati, bahkan sang pencabut nyawa, ya, orang yang diberi izin oleh Allah bisa mencabut nyawa makhluk yang bernama Israel. Dia adalah makhluk terakhir nanti yang dicabut nyawanya, dia nyabut nyawanya sendiri gitu. Dia pun mati. Iya dong. Isa nyabut nyawanya sendiri gitu. Siapa? Bukan Isa. Bukan Isa. Tunggu. Israel, dan yang mencabut nyawa sendiri kan justru di keimanan Anda. Kok Anda ketawa? Nabi Israel apa? Enggak, tunggu Mikana, jangan tertawa. Justru yang mencabut nyawa Yesus adalah kan dia sendiri, itu di iman kalian loh. Jangan tertawa, nanti itu menampar kamu loh. Makanya saya mau bertanya yang ini, Kak, kok berlainan gitu? Isa lahir, wafat, bangkit kembali. Nah, sementara ini lagi dijelasin. Itu. Ini lagi dijelasin Ustaz Wafi ya. Istilahnya kan dia naik ke surga.
naik ke janda kemana To the sih? point aja Ustadz, Ya nggak kan usah dijelaskan. Nabi suci. Kullu nafsin dha'iqatul maut, nggak usah dijelaskan. Artinya tentang Nabi Isa poinnya langsung aja Ustadz. Mikana ini orang yang tidak sabar sepertinya. Hai. Gini Mbak, intinya ya di dalam konsep Islam Nabi Isa itu belum mati, ada di langit. Nanti dia sebelum hari kiamat dia akan melawan Dajjal, dia turun ke bumi membawa ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan ajaran yang baru, hingga nanti dia wafat. Jadi nanti dia wafat juga gitu loh. Intinya seperti itu. Dan di situ dia meminta doa loh, keselamatanlah di hari aku lahir, di hari aku hidup, di hari aku mati. Itu juga dikatakan nabi-nabi lain di dalam iman Islam tuh, kalau nggak salah Nabi Yahya juga berkata seperti itu. Jadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Nabi Yahya. Kalau saya salah nanti Ustadz Wafi koreksi. Artinya begini. Ya, artinya begini, ketika dia menyatakan bahwa dia dilahirkan, artinya iya dia dilahirkan, dia hidup, iya dia hidup karena dia manusia, dan dia mati. Dia memang mati, tetapi kapan matinya, umat Islam mengimani bahwa dia nanti akan datang dan akan wafat dan akan mati seperti manusia biasa. That's all, tidak ada kontradiksi. Kalau yang dimaksud dengan kontradiksi itu satu ayat ditentang oleh ayat lain gitu loh. Jadi begini Mbak Mika, kalau ajaran family kitanya begitu, Mbak Mika jangan menentang begitu. Saya aja nggak apa-apa Bang Dalihana, saya suka ditentang malahan. Bukan menentang Bang, kan caranya gimana sih? Iya begini kan. Bang Dalihana ini takut sepertinya nih kita akan rusuh. Ini baik sekali Bang Dalihana, ini luar biasa ini Bang Dalihana. Si abang ini aku tahu pasti nanti aku di demo ya kan, karena tidak. Oh enggak, Mikana, kalian tidak akan didemo seperti yang tertulis dalam Yohanes ya. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Injil loh, Diana, Mikana. Bukan begitu ceritanya dalam Islam. Sedikit pun saya lanjut Bang Dalihana. Sedikit pun saya tidak takut. Sekarang kan ya dong. Menurut saya kan perbedaan itu kan selalu ada, perbedaan itu selalu ada. Kalau Mbak Mika, saya katakan sama Mbak Mika, kalau ajaran family kita begitu, ya kita terima. Begitu juga sebaliknya Bunda ini, kalau ajaran Nasrani begitu, mereka terima gitu. Iya, masa kita mau berantem gara-gara ada ajarannya beda ya kan Bang? Ya kembali lagi Mika, ada yang ya Bang. Jangan berargumentasi lah, udahlah. Nggak bisa ya, Bang, ini tempat argumentasi Bang Dalihana, jangan gitu. Biarkan kita serahkan kepada Mikana. Monggo, Mikana silakan bertanya sepuasnya tentang Islam, mumpung ada Ustadz Wafi di sini. Ayo, tanya aja sepuasnya. Sama dengan gini, Mbak Mika, sompama ya kalau saya larikan ke kitab Bible. Siapakah anak Daud yang menurunkan Yesus? Ternyata di Matius tertulis Salomo. Tapi di Lukas tertulis Nathan. Ini masa Yonatan Nandar kan nggak mungkin gitu. Yonatan Nandar itu beda lagi itu orangnya tuh. Ini ada yang noise ya, Ustadz Wafi mungkin pakai sambil ngecas nggak? Ya lanjut Mikana, biar kita kasih kesempatan Mikana ini bertanya Ustadz sepuasnya tentang Islam. Monggo Mikana, saya senang nih kalau ada yang tanya-tanya tentang Islam nih. Monggo. Apalagi dek? Tadi ya gimana lah. Cuman itu aja, baca tentang Islam deh, baca yang banyak. Memuaskan jawabannya. Oh, kami tidak dihadirkan untuk memuaskan. Kami bukan pemuas nafsu memang. Bukan pemuas nafsu, kakak yang bilang gitu, bukan aku loh. Iya, kami bukan pemuas nafsu kalian gitu. Kami menjawab sesuai dengan yang kami imani. Kalian terima tidak terima bukan urusan kami gitu loh. Ya sama Bunda. Terus apakah Yahya itu Yohanes Kak? Apakah Yahya itu Yohanes? Ya, indikasinya Nabi Yahya alaihissalam itu adalah Yohanes Pembaptis. Terus kenapa beda Kak kalau Zakaria kan dia kan itu anaknya Yohanes gitu kan. Di Al-Quran ditulis di Maryam 10 itu dia bisu selama 3 hari. Padahal Zakaria itu bisu selama 9 bulan sampai anaknya lahir. Ya, bedanya antara Bible dengan Al-Quran maksudnya?
Iya, padahal kan oh banyak Mikana, bukan cuman itu di dalam Bible. Kan, bukan gini dengar. 3 hari. Saya paham. Gini. Di dalam iman kita bukan cuman masalah Zakaria, tentang siapa yang dikorbankan pun kita beda. Tentang siapa Daud pun kita beda. Daud itu berzina di kitab kalian. Di kami tidak ada Daud berzina. Tentang masalah banyak hal yang berbeda. Siapa Isa pun kita berbeda. Kalau kamu tanya antara komparasi dengan Al-Qur'an dengan Bible, kenapa bisa beda? Kalau saya akan menjawab, mari kita lihat kritik teks. Kalau ada suatu kitab itu memiliki kesalahan, maka tidak menutup kemungkinan ada kesalahan lain. Al-Quran terbuka untuk dikritik, monggo temukan kesalahan di Al-Quran. Itu yang saya minta kepada Mikana. Kalau memang ada kesalahan di Al-Quran, tidak menutup kemungkinan ada kesalahan lain. Tapi Al-Quran sendiri menantang. Kalau memang Al-Quran ini buatan manusia, tentulah banyak ikhtilaf atau kontradiksi di dalamnya. Karena Allah katakan Allah yang menjaga Al-Quran itu. Monggo, kalau ada 2 kitab suci, yang satunya tidak ada kontradiksi, yang satu kontradiksi ada, saya tidak ngajak kalian loh ya. Saya pribadi tentu akan berpegang teguh kepada kitab yang tidak ada kontradiksinya. Dan dia memiliki standar sendiri. Al-Quran sendiri punya standar. Itu kita jatuh ke kritik teks nanti, pembuktian. Nah, mohon maaf sebelumnya, ini Bang Daliana senang sekali membahas orang Bani Israel. Saya akan sampaikan pada malam ini. Saya kebetulan setelah membuat PPT-nya tuh udah selesai ya. Jadi gini, saya akan membacakan sebuah tentang Bani Israel di dalam Al-Quranul Karim. Terima atau tidak terima itu urusan kalian. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-42-43, orang-orang Bani Israel, kata Allah, suka mendengar kabar bohong. Mereka mendengar kabar bohong, lalu juga suka menyampaikan kabar bohong. Dan juga di dalam surat Al-Maidah ayat ke-68, ahli kitab tak dipandang beragama jika tidak mengikuti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Isinya maksudnya. Kemudian ini terkait tentang siapa Bani Israel. Siapa Bani Israel? Mereka yang pegang kitab suci ini, gitu loh. Mereka dari situ kalian dan kami juga ada kisah Israeliat dapat informasi. Kalau kita bicara tentang siapa lagi Bani Israel menurut Al-Quran, mereka tuh cuma bisanya menyuruh tapi tidak melakukan. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44. Kemudian ada mereka suka merubah kata-kata dari tempatnya, itu di dalam surat Al-An'am ayat 91. Artinya argumen ini bukan datang dari saya, bukan tuduhan saya, tapi saya membacakan dalil kitab suci saya. Mereka suka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ini ada di dalam surah Al-Imran 71. Artinya kalau datang informasi dari mereka Bani Israel, tentu kami tidak bisa terima 100%, tidak bisa juga menolak 100%, karena pada akhirnya kami diperintahkan untuk mengimani benar Taurat, Zabur, Injil emang ditujukan untuk Bani Israel itu. Tapi informasi yang mereka bawa itu tidak semua kami harus percaya, karena mereka sifat mereka dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu suka berdusta di dalam atau munafik dalam surah Al-Baqarah ayat 76-77. Udah saya jawab sedikit, maaf ya. Ini Al-Quran saya loh, saya baca loh ya. Memang saya benarkan sebagian karena apa? Bangsa Israel dulu sangat bebal. Ya, ini ada di dalam kitab sucinya Bang, saya sudah kumpulkan. Di dalam Yesaya 57 pasal 5 ayat ke-7, dia lalim dan onar Bani Israel ya. Di dalam kitab Mika, ini ada Mikana ya, kitab Mika pasal ketiga ayat 9, mereka suka membengkokkan yang lurus. Ini sama dengan ayat Al-Quran yang mengatakan mereka suka membalikkan lidahnya. Kemudian di dalam kitab Mika lagi, ini Mikana lagi nih ya, pasal ketiga ayat 11, memutuskan hukum dengan suap. Di dalam Ulangan 31:29 mereka berlaku busuk. Di dalam bahkan kata Musa, selagi aku hidup saja kalian sudah berbuat khianat, apalagi Musa mati. Begitu. Ya, itu kenapa Nabi Isa atau Yesus datang meluruskan itu. Betul. Karena karena sewaktu Bani Israel mau dikeluar dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Musa kan naik mengambil itu tadi, dalam Alkitabiah mengatakan 10 hukum Taurat itu. Sewaktu Musa naik, mereka sudah menyembah patung. Tebal memang,
makanya mereka tuh percaya antara tidak gitu. Nah, bahkan di dalam kitab kalian yang membuat patung itu Harun, imam yang baik, imam yang disucikan. Nah, kami tidak menerima itu. Di iman kami Nabi Harun itu terjaga dari dosa. Yang membuat patung itu ditegaskan oleh Allah di Al-Quran adalah Samiri. Jadi kalau Mikana bicara tentang perbedaan Zakaria antara Bible dan banyak, makanya kami tidak kami itu bantahan, perbedaan itu pun sebagai bantahan bahwa Al-Quran mengutip Bible. Kalau mengutip artinya ada kesamaan yang sangat. Ini enggak, justru tidak sama kisahnya, bukan Harun yang membuat patung itu. Gitu dalam Islam. Karena begini Bunda, kenapa saya katakan itu ada bebalnya, sedangkan Yesus turun ke dunia, Yesus saja turun ke dunia, mereka mengusir Yesus, tidak percaya. Iya, betul. Nih Bang, baca di 1 Raja-Raja 14:22 nih. Enggak semua orang Yahudi. Kenapa Bani Israel yang dikeluarkan dari bangsa perbudakan Mesir, kenapa tidak ada satu pun yang nyampe ke tanah Kanaan itu? Karena itu tadi Bani Israel pada saat itu istilahnya percaya antar tidak, dan kedua ya kalau bahasa itunya istilahnya bandal gitu. Bandal ini tertulis loh. Kalau mau mengingkari yang tertulis ya monggo, kami tidak ada tanggung jawab. Iya, memang sebagian besar orang Yahudi itu tegar tengkuk. Tapi kan gak semua mereka itu tegar tengkuk. Berapa orang yang menerima Yesus, Mikana? Betul. Memang. Yang menerima Yesus itu adalah kebanyakan itu dari suku Samaria. Dan dari 12 muridnya kan hanya satu yang menjual dia, Yudas Iskariot. Yang selanjutnya itu kan mereka lah yang mengabarkan Injil. Dari sekian banyak orang Bani Israel, berapa orang yang menerima Yesus? Memang sih banyak yang nggak nerima, tapi kan udah itu aja. Itu aja. Ada, tapi jangan dibilang nggak ada ya. Enggak, ini karena konteksnya bukan ada dan tidak ada. Ada sekitar 800.000 atau dari 5 juta. Ini suaranya kayak di dalam air. Mas siapa itu? Lubuk Mika kayaknya. Kalau saya tidak tahu ya Bunda ya berapa ratus yang saya tidak. Artinya lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Nah gini ya poin saya yang mohon kalian pahami. Orang Yahudi itu kami tidak bisa percaya apa yang informasi yang datang dari mereka tentang kisah-kisah, tentang apa yang mereka sampaikan tentang Nabi terdahulu. Kami dilarang percaya. Ini dalam Al-Quran Allah katakan. Itu kenapa Al-Quran turun. Nah sekarang kalau Mikana berbicara, kenapa ada perbedaan ini makin keras itunya? Siapa yang mau diturunkan ya? Kayaknya ada yang noise gitu loh. Coba Mikana nanti naik lagi ya, kami jawab pertanyaan Mikana satu persatu. Jawab, bertanya kalau perlu sampai pagi. Mikana bertanya, saya kasih kesempatan. Kapan tidurnya? Ya, maksudnya tanyalah sampai puas-puas. Nanti bilangnya Uni Ripa nggak mau aku ditanya, dia cuma bahas Alkitab. Nanti gitu lagi ngomongnya. Nggak tidur nggak apa-apa. Kan saya kasih kesempatan Mikana bertanya sampai puas. Gimana sih? Maksudnya itu kan cuma metafora. Jangan kaku-kaku banget lah. Bani Israel kebanyakan percaya dengan pada saat itu percaya dengan yaitu nabi-nabi nenek moyangnya seperti Musa. Mereka percaya itu, tapi kan tidak semuanya. Ya, itu alasannya Mikana kenapa kami tidak menerima kitab suci sebelum Al-Quran itu 100%. Tapi kami juga dilarang loh menolaknya. Ini harus kalian terima kenyataan ini. Ini iman kami. Kami dilarang juga untuk menolaknya 100%. Karena yang namanya sejarah pasti ada yang benar. Pasti ada yang benar. Tapi masalahnya menerima yang benar yang salah itu tentu kami harus menyelidiki. Makanya Al-Quran itu kami jadikan sebagai batu uji, pembeda. Itu kenapa Al-Quran disebut dengan pembeda. Kalau benar menurut Al-Quran kami benarkan. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran maka kami tidak terima. Gitu loh. Itu iman kami. Begini juga Bunda, sebaliknya Bunda. Kristen Ortodoks sama Kristen Zionis atau Zionis atau itu suku Yahudi sampai sekarang masih ada perbedaan Bunda, masih ada perbedaan. Ada antara Bani Israel dengan Bani Israel sendiri aja kayak Gunung Gerizim dengan gunung ini aja berbeda kok. Karena begini, kenapa saya katakan begitu? Sebagian percaya dengan turunnya sebelumnya Yesus, sebagian lagi
mereka tidak percaya Mesias belum datang gitu. Iya, jadi intinya begitu ya. Kalau Mikana bertanya kenapa berbeda, iya memang berbeda. Ada lagi pertanyaan yang lain, Mikana? Kenapa terjadi perbedaan? Kenapa terjadi perbedaan? Kalau menurut Alkitabiah, perbedaan itu terjadi karena sewaktu zaman Menara Babel, di situ terpecah semua. Segala bahasa, segala suku, segala ini gitu. Waktu zaman Nabi dulu tidak ada agama. Tidak ada agama. Cuman ada pembagian itu tadi Ishak sama Ngeri-ngeri Yakub. banget ya komenan orang ini. Ya nggak apa-apa, biasa itu. Dari Muslim, dari Kristen juga ada hal seperti itu. Saya udah siap. Ya harusnya kakak tegur dong anggota kakak. Kalau tegur itu setiap hari, tapi kembali lagi ya, Nabi saya aja masih dilanggar sama umatnya. Masa siapa saya gitu? Mohon maaf ya. Nabi saya aja dilanggar sama umatnya. Waktu gua live ada yang Bunda. Ya. Maaf Mbak Mika, ini saya menjawab tappingnya Bang Pujotus ya. Ntar Dalian dituduh bukan Kristen sama Mika. Nah, saya asli Kristen abang. Gini Bang, kenapa itu ada begitu? Karena kemarin Mikana bilang si Bang Mario sama Fris ini bukan Kristen. Jadi sampai Fris itu sampai kan dikejar loh. Orang Kristen yang bilang revisi, tapi kalau disalin berulang-ulang itu ada kalau menerjemahkan Alkitab. Nah, ya itu kan menurut Mika. Masa kalau berbeda dengan Mika langsung dia bukan Kristen? Mentang-mentang berbeda jawabannya sama Mikana terus langsung aja dia bukan Kristen gitu. Kan dicurigai kekristenannya. Oh berarti begitu ya caranya ya. Cara membedakan Kristen yang asli dengan yang orang Kristen itu harus mendengarkan firman Tuhan. Kalau menurut sayanya ya, Kristen itu bukan bisa menjadi keselamatan untuk ke surga. Semuanya itu agama itu tidak bisa menyelamatkan kalau bagi saya. Yang bisa menyelamatkan kita masuk surga adalah sifat dan perilaku kehidupan kita. Betul, Bang. Makanya berbaiklah. Sifat kita amal kita bisa nanti menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus oleh darah Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau sifat dan amal kita tidak bisa, Tuhan nggak bisa disogok dengan kebaikan. Sorry, Mikana harus saya bantah dengan Alkitabnya sendiri. Kamu tahu nggak Stefanus? Bukan Stefanus, siapa yang orang Romawi yang suara amalannya diterima Tuhan, baru dia kenal Yesus, baru dia dibaptis loh. Belum dibaptis baru dia selamat. Oh enggak, dia diselamatkan justru karena dia berbuat amal loh. Jadi dia mau bantah itu dalil itu. Gimana sih Mikana? Tapi darah Yesus mengembalikan manusia ke rancangan semula yang dihukum kekal mati kekal hanya darah Yesus. Argumennya Mikana tadi tidak ada amalan itu yang mampu menyelamatkan loh. Bukankah Petrus itu hak Tuhan mau memasukkan, tidak bisa Bang sifat-sifat kita Bang, karena manusia sejatinya nggak ada yang suci, nggak ada yang baik. Nah gini loh Mbak Mika, justrunya begini loh Mbak Mika, saya ini bukan berdebat sama Mbak Mika ya, maaf sebelumnya, begitu juga sama Bunda. Iya, makanya bahkan abang Kristen harusnya bisa memberikan itu gitu. Iya. Kalau yang nggak sependapat dengan Mikana berarti bukan Kristen gitu. Gini loh Mbak Mika. Banyak juga. Gini loh Mbak. Mikananya ada banyak juga ini kan, gimana ya si abang ini curiga Nasrani. Ini Mbak Mika. Abang belajar dulu. Bukan Mbak Mika. Saya itu tidak terfokus dengan agamawi. Tidak terfokus dengan agamawi. Saya terfokus dengan ajaran yang ada di Alkitabiah. Di Alkitabiah tidak ada tertera Kristen. Kata Kristen. Itu aja. Di Alkitab ada dong ditulis kata Kristen. Alah, jangan silap kita. Agamawi itu saya nomor 2 kan itu. Yang paling utama adalah yang sesuai dengan ajaran kita Alkitabiah, itu yang paling utama, yaitu kasih dan berbuat baik sesama manusia. Tapi jantung Alkitab adalah karya Kristus di atas kayu salib. Iya, tapi agama nggak ada kan? Kita jangan silap loh, agama nggak ada. Itulah jantungnya Alkitab itu. Memang betul, tapi agama itu tidak ada tersurat di Alkitabiah, Mbak Mika. Tidak ada. Yang ada di Alkitabiah adalah sifat-sifat kebaikan. Dan Yesus itu bukan mencari orang yang baik, tidak. Yesus itu mencari orang yang
betul-betul bandar, yang pembunuh, berzina, apa semua untuk ditarik dari dunia gelap ke dunia terang. Jadi bagi saya, Mbak Mika ya, mau dibilang saya agama apa terserah dah. Emang gue pikirin yang penting ajarannya yang tertera dalam Alkitabiah. Agama tidak, agama ya saya setuju Bang, saya dibilang Islam pun nggak apa-apa, yang penting hatiku hanya untuk Tuhan Yesus. Kalau itu saya benar. Tetapi argumentasi tadi agama tadi tidak bisa menyelamatkan, baik katanya agama Muslim tidak, iya kan Pak Ustadz? Iya, ini Bang, saya sedang lihat video ya. Judul videonya begini. Hati-hati yang menyamar Kristen tapi menyerang Alkitab ini. Makanya iya dong. Kita harus waspada karena Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan kita harus waspada karena banyak yang menyamar seperti domba. Iya, betul itu. Pendeta, ya? Mbak Mika kan pendeta. Kak, abang Ustadz dan abang Dali, aku itu turun dulu ya, udah 1:30. Tunggu, terakhir dari Uni. Mikana. Tunggu, ini statusnya udah kawin Kak? Udah. Nggak tahu. Udah. Bang Daliana, terakhir untuk Mikana. Saya tidak akan membantah apapun keimanan Mikana. Itu kan hak Mikana. Tapi saya termasuk orang yang membaca Bible. Nah, saya akan membacakan 2 ayat. Monggo nanti lain kali direnungkan dengan statement terakhir Mikana tadi. Dalam Yakobus pasal 2 ayat ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia diselamatkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, itu silakan dijawab nanti saja, enggak usah sekarang. Iya, perbuatan dengan iman itu harus selaras. Berarti perbuatan berimpact enggak kepada keselamatan? Berimpact, tapi harus ada iman juga, iman kepada. Iya dong. Kalau nggak beriman ya nggak mungkin lah. Tapi berimpact nggak, berpengaruh nggak amalan berarti? Makanya kita itu sekarang melakukan kebaikan itu bukan supaya masuk surga lagi, tetapi meresponi karya Kristus di atas kayu salib, itu aja. Bukan, perbuatan amal ini berimpact tidak, itu sih pertanyaan saya.